Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babat Nusantara. Beragam sastra budaya hadir di sini. Ikuti terus channel Babat Nusantara untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Filosofi Semar. Semar dalam bahasa Jawa atau filosofi Jawa disebut Bodronoyo. Bebodro berarti membangun sarana dari dasar. Noyo sama dengan Noyoko berarti utusan Mang Rasul. Artinya mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Filosofi biologi Semar. Javanologi Semar sama dengan Haseming samar-samar. Fenomena harafiah makna kehidupan sang penuntun. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya, sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak, serta sekaligus timbul keilmuan yang netral namun simpatik. Domisili Semar adalah sebagai lurah Karang Dempel. Karang berarti gersang, dempel sama dengan keteguhan jiwa. Rambut Semar kuncung. Jarwodoso atau pribahasa Jawa kuno maknanya hendak mengatakan aku ning sang kuncung, sebagai kepribadian pelayan. Semar sebagai pelayan mengejawantah melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amaliyah sesuai dengan sabda ilahi. Semar berjalan menghadap ke atas maknanya. Dalam perjalanan anak manusia perwujudannya, ia memberikan teladan agar selalu memandang ke atas, atau Sang Kholik yang maha pengasih serta penyayang umat. Kain Semar Parangkusumorojo. Perwujudan Dewanggawantah untuk menuntun manusia agar memayu hayuning bawono, mengadakan keadilan dan kebenaran di bumi. Ciri sosok Semar adalah Semar bergoncong seperti kanak-kanak, namun juga berwajah sangat tua. Semar tertawanya selalu diakhiri nada tangisan. Semar berwajah mata menangis, namun mulutnya tertawa. Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok. Semar tak pernah menyuruh, namun memberikan konsekuensi atas nasihatnya. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di tanah Jawa. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis,
tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejawantahan ekspresi, persepsi, dan pengertian tentang ilahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah adalah religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Dari tokoh Semar Wayang ini akan dapat dikupas, dimengerti, dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Gambar tokoh Semar nampaknya merupakan simbol pengertian atau konsepsi dari aspek sifat ilahi yang kalau dibaca bunyinya berbunyi: Semar pralambang ngelmu gaib, kasempurnaning pati, bojo siro arso merdi kemardikan, ajwo samar sumingkiring dur kamurkan merdiko. Artinya, merdekanya jiwa dan sukma. Maksudnya, dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nafsu dan keduniawian, agar dalam menuju kematian sempurna tak ternodai oleh dosa. Manusia Jawa yang sejati dalam membersihkan jiwa, ora kebondo ing kedonyan, ora samar marang bisone sirno durko murkomu. Artinya, dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh akan dapat mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu menjadi suatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup. Filsafat Honocoroko dalam lakon Semar Mbabar Jati Diri. Dalam Etika Jawa, Sesuno 1988 ayat 188 disebutkan bahwa Semar dalam pewayangan adalah punokawan abdi pamomong yang paling dicintai. Apabila muncul di depan layar, ia disambut oleh gelombang simpati para penonton, seakan-akan para penonton merasa berada di bawah pengayomnya. Simpati para penonton itu ada hubungannya dengan mitologi Jawa atau Nusantara yang menganggap bahwa Semar merupakan tokoh yang berasal dari Jawa atau Nusantara. Ia merupakan dewa asli Jawa yang paling berkuasa. Brandon dalam Suseno 1988 ayat 188. Meskipun berpenampilan sederhana sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai abdi, Semar adalah seorang dewa yang mengatasi semua dewa. Ia adalah dewa yang ngejawantah, menjelma menjadi manusia, yang kemudian menjadi pamong para Pendowo dan kesatria utama lainnya yang tidak terkalahkan. Oleh karena para Pendowo merupakan nenek moyang raja Jawa, Semar diyakini sebagai pamong dan danyang Pulau Jawa dan seluruh dunia.
Ia merupakan pribadi yang bernilai paling bijaksana berkat sikap batinnya dan bukan karena sikap lahir dan keterdidikannya. Ia merupakan pamong yang sepi ing pamrih, rame ing ngawe, sepi akan maksud, rajin dalam bekerja, dan memayu hayuning bawono, menjaga kedamaian dunia. Dari segi etimologi, Joinboll berpendapat bahwa Semar berasal dari sar yang berarti sinar cahaya. Jadi Semar berarti sesuatu yang memancarkan cahaya atau dewa cahaya, sehingga ia disebut juga nur cahaya atau nur rasa, yang di dalam dirinya terdapat atau bersemayam nur Muhammad, nur ilahi atau sifat ilahiyah. Semar yang memiliki rupa dan bentuk yang samar, tetapi mempunyai segala kelebihan yang telah disebutkan itu, merupakan simbol yang bersifat ilahiyah pula. Sehubungan dengan itu, Projo Subroto berpendapat dan menggambarkan dalam bentuk kaligrafi bahwa jasad Semar penuh dengan kalimat Allah. Sifat ilahiyah itu ditunjukkan pula dengan sebutan Bodronoyo, yang berarti pimpinan rohmani, yakni pimpinan yang penuh dengan belas kasih. Semar juga dapat dijadikan simbol rasa eling atau rasa ingat, yakni ingat kepada Yang Maha Pencipta dan segala ciptaannya yang berupa alam semesta. Oleh karena itu, sifat ilahiyah itu pula Semar dijadikan simbol aliran kebatinan Sabto Dharma. Berkenaan dengan mitologi yang merefleksikan segala kelebihan dan sifat ilahiyah pada pribadi Semar, maka timbul gagasan agar dalam pementasan wayang disuguhkan lakon Semar Babar Jati Diri. Gagasan itu muncul dari Presiden Soeharto di hadapan para dalang yang sedang mengikuti rapat paripurna Pepadi di Jakarta pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1995. Tujuannya agar para dalang ikut berperan serta menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pembudayaan P4. Dan gagasan itu disambut para dalang dengan menggelar lakon tersebut. Para dalang yang pernah mementaskan lakon itu antara lain Gito Purbocerito, Panut Darmoko, Anom Suroto, Subono, Cermo Manggolo, dan Mantep Sudarsono. Dikemukakan oleh Arum bahwa dalam pementasan wayang kulit dengan lakon Semar Babar Jati Diri diharapkan agar halayak mampu memahami dan menghayati kaweruh sangkan parining dumadi, ilmu asal dan tujuan hidup yang digali dari falsafat aksara Jawa Hana Caraka, pemahaman dan penghayatan kaweruh sangkan paroning dumadi yang bersumber filsafat aksara Jawa itu sejalan dengan pemikiran Sunarto Timur, bahwa filsafat Hana Caraka
mengandung makna sebagai sumber daya yang dapat memberikan tuntunan menjadi panutan ke arah keselamatan hidup. Sumber daya itu dapat disimbolkan dengan Semar yang berpengawak sastra Dento Wianjono. Bahkan jika mengacu pendapat Warsito dalam Cipto Prawiro bahwa aksara Jawa itu diciptakan Semar, maka tepatlah apabila pemahaman dan penghayatan kaweruh sangkan paroning dumadi tersebut bersumberkan filsafat Hono Coroko. Botoro Ismoyo, Botoro Isworo, Jurudiah Punto, Prasento Semar adalah nama tokoh utama dalam punakawan di pewayangan Jawa. Tokohnya dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam pementasan Wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Meski demikian, nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut karena tokoh ini merupakan ciptaan Tulen Pujangga Jawa. Semar yang memiliki bentuk fisik sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu tersenyum, tetapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Wajahnya tua, tetapi potongan rambutnya bergaya goncong seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin laki-laki, tetapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita. Ia penjelmaan dewa, tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan. Menurut sejarawan Profesor Dr. Slamet Mulyono, tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit berjudul Sudomolo. Selain dalam bentuk kekawin, kisah Sudomolo juga dapat dibahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangka tahun 1437. Semar dikisahkan sebagai abdi atau hamba tokoh utama cerita tersebut, yaitu Sadewo dari keluarga Pandowo. Tentu saja peran Semar tidak hanya sebagai pengikut saja, melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang. Pada zaman berikutnya, ketika kerajaan-kerajaan Islam berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun dipergunakan sebagai salah satu media dakwah. Kisah-kisah yang dipentaskan masih seputar Mahabharata yang saat itu sudah melekat kuat dalam memori masyarakat Jawa. Salah satu ulama yang terkenal sebagai ahli budaya, misalnya Sunan Kalijogo, dalam pementasan wayang, tokoh Semar masih tetap dipertahankan keberadaannya. Bahkan peran aktifnya lebih banyak daripada dalam kisah Sudomolo. Dalam perkembangan selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat lagi. Para pujangga Jawa
dalam karya-karya sastra mereka mengisahkan Semar bukan sekedar rakyat jelata biasa, melainkan penjelmaan Bathara Ismaya, kakak nomor 2 dari Bathara Guru, Sang Hyang Jagat Guru Pratingkah, Sang Hyang Bathara Manikmaya, Sang Hyang Bathara Nilakanta, yaitu Raja para Dewa dan Raja Tribhuwana. Terdapat beberapa versi tentang kelahiran atau asal-usul Semar, namun semuanya menyebut tokoh ini sebagai penjelmaan dewa. Dalam naskah Serat Kondo dikisahkan, penguasa Kahyangan bernama Sang Hyang Bathara Nurrasa memiliki 2 orang putra bernama Sang Hyang Bathara Tunggal dan Sang Hyang Bathara Wenang. Sang Hyang Asiprana atau Sang Hyang Asiprana, karena Sang Hyang Tunggal berwajah jelek, maka tahta Hayangan pun diwariskan kepada Sang Hyang Wenang. Dari Sang Hyang Wenang kemudian diwariskan kepada putranya yang bernama Bathara Guru. Sang Hyang Tunggal kemudian menjadi pengasuh para kesatria keturunan Bathara Guru dengan nama Semar. Dalam naskah Pramoyoga dikisahkan, Sang Hyang Tunggal adalah anak dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Tunggal kemudian menikah dengan Dewi Rakti atau Bathari Rakti, seorang putri Raja Jin Kepiting bernama Sang Hyang Yuyut. Dari perkawinan itu lahir sebutir mustika berwujud telur yang kemudian berubah menjadi 2 orang pria. Keduanya masing-masing diberi nama Ismaya untuk yang berkulit hitam dan Manikmaya untuk yang berkulit putih. Ismaya merasa rendah diri sehingga membuat Sang Hyang Tunggal kurang berkenan. Tahta Hayangan pun diwariskan kepada Manikmaya yang kemudian bergelar Bathara Guru. Sementara itu, Ismaya hanya diberi kedudukan sebagai penguasa alam Sunyaruri atau tempat tinggal golongan makhluk halus. Putra sulung Ismaya yang bernama Bathara Wungkuhan memiliki anak berbadan bulat bernama Janggan Samarasanta atau disingkat Semar. Ia menjadi pengasuh keturunan Bathara Guru yang diberi nama Resi Manumayasa dan berlanjut sampai ke anak cucunya. Dalam keadaan istimewa, Ismaya dapat merasuki Semar sehingga Semar pun menjadi sosok yang sangat ditakuti, bahkan oleh para dewa sekalipun. Jadi, menurut versi ini, Semar adalah cucu dari Ismaya. Dalam naskah Purwokondo dikisahkan, Sang Hyang Tunggal memiliki 4 orang putra bernama Sang Hyang Bathara Puguh, Sang Hyang Bathara Punggung, Sang Hyang Bathara Manan, dan Sang Hyang Bathara Samba. Suatu hari terdengar kabar bahwa tahta Hayangan akan diwariskan kepada Samba. Hal ini membuat ketiga kakaknya merasa iri. Samba pun diculik dan disiksa, hendak dibunuh. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh ayah mereka. Sang Hyang Tunggal pun mengutuk ketika putranya tersebut menjadi buruk rupa. Puguh berganti nama menjadi Togok Tejo Mantri, sedangkan Punggung menjadi Semar.
keduanya diturunkan ke dunia sebagai pengasuh keturunan Sombo yang kemudian bergelar Bathara Guru. Sementara itu, Manan mendapat pengampunan karena dirinya hanya ikut-ikutan saja. Manan kemudian bergelar Bathara Narada atau Resi Kaneka Putra dan diangkat sebagai penasehat Bathara Guru. Dalam naskah Purwocerita dikisahkan, Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekotawati, putri Sang Hyang Rekototomo. Dari perkawinan itu lahir sebutir telur yang bercahaya. Sang Hyang Tunggal dengan perasaan kesal membanting telur itu sehingga pecah menjadi 3 bagian, yaitu cangkang, putih, dan kuning telur. Ketiganya masing-masing menjelma menjadi laki-laki. Yang berasal dari cangkang diberi nama Antogo. Yang berasal dari putih telur diberi nama Ismoyo. Sedangkan yang berasal dari kuningnya diberi nama Manikmoyo. Pada suatu hari, Antogo dan Ismoyo berselisih karena masing-masing ingin menjadi pewaris tahta Hayangan. Keduanya pun mengadakan perlombaan menelan gunung. Antogo berusaha melahap gunung tersebut dengan sekali telan, namun justru mengalami kecelakaan. Mulutnya robek dan matanya melebar. Ismoyo menggunakan cara lain, yaitu dengan memakan gunung tersebut sedikit demi sedikit. Setelah melewati beberapa hari, seluruh bagian gunung pun berpindah ke dalam tubuh Ismoyo. Tetapi tidak berhasil ia keluarkan. Akibatnya, sejak saat itu Ismoyo pun bertubuh bulat. Sang Hyang Tunggal mengetahui ambisi dan keserakahan kedua putranya itu. Mereka dihukum menjadi manusia biasa dan harus turun ke dunia. Manikmoyo yang kemudian diangkat sebagai Raja Hayangan Tribhuwana bergelar Bathara Guru. Antogo dan Ismoyo pun turun ke dunia. Masing-masing memakai nama Togok Tejo Mantri, mempunyai teman Bilung Sorowito yang ditugaskan untuk mengemong, mengasuh, atau menuntun bangsa yang berwatak serakah, bengis, kejam. Angkara Murka dan Semar ditugaskan untuk mengasuh, mengemong, menuntun para manusia satria yang mempunyai watak santun, berbudi pekerti luhur. Silsilah dan keluarga. Dalam pewayangan dikisahkan, Bathara Ismoyo sewaktu masih di Hayangan sempat dijodohkan dengan sepupunya yang bernama Dewi Senggani atau Bathari Senggani. Dari perkawinan itu lahirlah 10 orang anak. Semar menjadi penjelmaan Ismoyo mengabdi untuk pertama kali kepada Resi Manumayoso, leluhur para Pandhawa. Pada suatu hari, Semar diserang 2 ekor harimau berwarna merah dan putih. Manumayoso memanah keduanya sehingga berubah ke wujud asli, yaitu sepasang bidadari bernama Kanastri dan Kaniraras. Berkat pertolongan Manumayoso, kedua bidadari tersebut telah tertebas dari kutukan yang mereka jalani. Kanistri kemudian menjadi istri Semar
dan biasa dipanggil dengan sebutan Kanastren. Sementara itu, Kaniraras menjadi istri Manumoyoso dan namanya diganti menjadi Retnowati karena kakak perempuan Manumoyoso juga bernama Kaniraras. Dalam pewayangan Jawa Tengah, Semar selalu disertai oleh anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Namun sesungguhnya ketiganya bukan anak kandung Semar. Gareng adalah putra seorang pendeta yang mengalami kutukan dan terbebas oleh Semar. Petruk adalah putra seorang raja bangsa Gandarwo, yaitu Prabu Gandarwo Rajabali. Sementara Bagong tercipta dari bayangan Semar berkat sabdo sakti Sang Hyang Wenang. Dalam pewayangan Sunda, urutan anak-anak Semar adalah Cepot, Astrojinggo, Dawolo, dan Gareng. Sementara itu, dalam pewayangan Jawa Timur, Semar hanya didampingi satu orang anak saja bernama Bagong, yang juga memiliki seorang anak bernama Pesut. Keistimewaannya Semar. Semar merupakan tokoh pewayangan ciptaan pujangga lokal. Meskipun statusnya hanya sebagai abdi, tetapi keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata. Jika dalam perang Bharatayuda menurut versi aslinya, penasehat pihak Pandawa hanya Kresna seorang, maka dalam pewayangan jumlahnya ditambah menjadi 2, dan yang satunya adalah Semar. Semar dalam karya sastra hanya ditampilkan sebagai pengasuh keturunan Resi Manumonoso, terutama para Pandawa yang merupakan tokoh utama kisah Mahabharata. Namun dalam pementasan wayang yang bertemakan Ramayana, para dalang juga biasa menampilkan Semar sebagai pengasuh keluarga Sri Rama Wijaya ataupun Sugriwa. Seolah-olah Semar selalu muncul dalam setiap pementasan wayang, tidak peduli apapun judul yang sedang dikisahkan. Dalam pewayangan, Semar bertindak sebagai pengasuh golongan kesatria, sedangkan Togog sebagai pengasuh kaum raksasa. Dapat dipastikan anak asuh Semar selalu dapat mengalahkan anak asuh Togog. Hal ini sesungguhnya merupakan simbol belaka. Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa hayangan. Jadi, apabila para pemerintah yang disimbolkan sebagai kaum kesatria asuhan Semar mendengarkan suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan, maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi negara yang unggul dan sentosa. Itulah tadi sekelumit cerita dari Babat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.